The lessons I learned in my 20s, and let's talk about our city. Sesi malam akan dibuka dengan refleksi dari mereka yang sudah melewati umur 20-an, serta hal-hal yang baru mereka pahami setelahnya. Lalu kita akan bicara tentang kota tempat kita tumbuh. Kota yang diam-diam membentuk banyak dari kita, lewat rutinitas, ruang-ruang kecil, dan orang-orang yang pernah hadir. Tentang bagaimana kota ini memengaruhi cara kita melihat hidup dan bagaimana ia bisa jadi tempat untuk mulai lagi dengan cara yang kita pilih sendiri. Saya masih bisa merasakan energinya Mbak Kalis tuh. Boleh nggak tepuk tangan buat Mbak Kalis tuh? Mbak Kalis, lalu Mbak Danti juga boleh tepuk tangan buat Mbak Danti yang sangat keren. Untungnya saya juga merasakan ketenangannya Mas Aji itu. Boleh tepuk tangan buat Mas Aji. Luar biasa. Teman-teman sekalian, saya officially adalah orang paling tua di ruangan ini. Jadi Mas Aji masih kalah tuh Mas. Ya. Tapi tadi saya agak sedikit sedih sebenarnya. Untungnya Mbak Kalis menghibur saya. Oh itu artinya Bapak masih relevan. Weh. Boleh tepuk tangan buat Mbak Kalis tuh yang menghibur saya. Thank you. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan bicara soal bagaimana menciptakan kesempurnaan dari serpihan ketidaksempurnaan. Kalau teman-teman adalah mungkin murid saya, ada yang anak UGM di sini boleh angkat tangan? Oke. Atau mungkin ada yang ngikutin saya di sosial media mungkin tahu bahwa belakangan ini saya banyak melakukan kegiatan seperti ini misalnya. Saya diminta untuk mengajar di United Nations di New York. Kenapa ini penting saya ceritakan? Karena saya mengajar sebuah program yang dulu 18 tahun yang lalu saya adalah peserta program itu. Jadi ketika saya ada di situ, ada banyak sekali orang yang menurut saya waktu itu orang yang keren banget mengajar kami. Dan saya tidak menyangka kalau 18 tahun kemudian saya menjadi salah seorang yang mengajar itu. Yang lebih penting lagi, saya mengajar dari Sleman. Dulu saya berpikir bahwa dunia ini didikte oleh banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil di Washington DC atau di New York. Ternyata dunia juga bisa kita warnai dan aktivitas dari rumah sederhana di Sleman. Dari situ kemudian saya juga mendapatkan banyak kesempatan lain. Di bulan April lalu saya mengajar di Australian National University di Australia. Kenapa ini penting diceritakan? Karena 21 tahun yang lalu saya ada di Australia untuk belajar satu bidang ilmu tentang batas maritim. Saya diberikan sedekah atau bantuan oleh Australia untuk belajar di negeri itu. Dan 21 tahun kemudian rasanya senang dan bangga juga kalau boleh saya bilang diundang untuk mengajar bidang itu kepada institusi yang memberi saya beasiswa dulu. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Ini misalnya saya mengajar di National University of Singapore di Singapura. Rasanya terus terang sulit dibayangkan ketika dulu saya adalah seorang anak muda dari Tabanan, Bali yang kemudian diminta untuk mengajar secara rutin di sebuah universitas terbaik. Tidak saja di Asia mungkin di dunia. Dan itu bagi saya adalah sebuah lingkaran yang utuh. Teman-teman sekalian, bagaimana itu dimulai? How did it start? Saya berasal dari sebuah desa bernama Tegaljadi di Tabanan. Ini adalah foto SD saya. Sekolah ini tidak saya foto di tahun 1984 pastinya ya. Belum ada foto waktu itu. Saya ambil sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Teman-teman bayangkan kalau 3 atau 4 tahun yang lalu seperti ini SD saya. Bagaimana SD itu bentuknya di tahun 84 dulu? Saya berasal dari sebuah tempat yang seperti dilihat di foto ini, bapak saya tidak berhasil menamatkan pendidikan SD-nya, ibu saya lumayan lulus SD. Jadi yang hebat itu bapak saya sebenarnya, bisa mendapatkan perempuan yang pendidikannya lebih tinggi. Nah, perlu dicontoh. Dengan perjuangan, dengan belajar dari guru-guru saya di SD yang sangat baik, dari doa orang tua, akhirnya saya punya satu mimpi yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman saya di desa ketika itu. Mimpi itu adalah keluar dari Bali dan Jogja adalah salah satu yang saya idam-idamkan. Ada satu yang lebih spesifik lagi, Universitas Gadjah Mada. Mimpi itulah yang membesar lalu membuat saya berjuang sangat keras untuk belajar. Nah itu semua atas bantuan para guru,
para teman yang luar biasa, akhirnya di tahun 1996 saya berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada sebagai mahasiswa UGM di Teknik Geodesi. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu Tabanan itu di mana, saya akan sampaikan karena saya orang geodesi harus pakai peta kalau bercerita. Itu adalah Tabanan dan itulah perjalanan dari Tabanan ke Jogja. Kalau jalan kaki 6 hari 5 malam. Jadi don't try this at home, jangan coba. Makanya waktu itu saya berangkat ke Jogja dengan bis simpatik namanya. Bis itu sudah almarhum, sekarang udah nggak ada. Waktu itu harganya 35.000. Oke? Karena kami berasal dari keluarga yang, apa saya sebutnya ya, kalau ngomong miskin nanti dikira mengeksploitasi kemiskinan. Prasejahtera lah gitu ya. Prasejahtera, bapak saya harus menawar harga tiket itu sehingga mendapatkan harga 25.000. Dengan 25.000 itulah saya datang ke Jogja dan ini adalah saya ketika tiba di Jogja. Saya hanya tahu 3 titik di permukaan bumi ini. Bali, Lombok, dan Jogja. Maksudnya saya sudah pernah ke Jogja sebelum masuk UGM. Untuk apa kira-kira? Betul, untuk studi tour. Mungkin ada yang nanya nih, orang Bali perlu studi tour nggak? Itu pernah nanya gitu nggak? Iya kan? Oke, sekarang ada satu ilmu baru malam ini. Orang Bali juga perlu studi tour. Studi tournya kemana? Ke Jogja. Kalau orang Jogja? Udah pasti kalau itu. Ketika saya SMA dulu, ngelihat orang-orang Jawa itu foto-foto di tanah laut, saya pikir, deso bener ini orang-orang ini, saya pikir. Saya dong ketika ke Jogja, foto-fotonya di Tugu. Kita sama-sama hina sebenarnya. Cuma saling menghina aja gitu. Saya berterima kasih pada pendidikan ketika saya ada di Jogja, belajar dari orang-orang keren, berteman dengan orang seperti yang kita lihat di depan itu. Maka saya kemudian berhasil menjalankan satu perjalanan yang menurut saya sangat syukuri. Itulah perjalanan saya kemudian. Kalau di tempat lain ada tepuk tangan, di sini nggak ada ya? Oke. Saya yakin ini teman-teman tidak akan anggap ini kesombongan. Untuk apa sombong di depan orang-orang yang sebentar lagi juga akan seperti itu? Amin ya. Teman-teman sekalian, hidup tidak selalu tentang keberhasilan. Ketika saya sekolah di UGM, saya mengalami banyak kegagalan. Salah satunya adalah IP saya pernah 1,2. Betul. Di semester 5, 1,2 IP saya. Teman-teman tahu nggak kenapa saya jalan-jalan? Karena saya nggak punya angle. Agak beda dengan. Oke, 1,2 bayangkan. Kenapa 1,2? Alasannya macam-macam. Yang utama adalah karena saya gagal mengelola diri saya sendiri. Sibuk organisasi, bekerja, ikut demo, bisnis, dan yang paling serius adalah pacaran terus. Tapi jangan khawatir, pacar yang saya maksud ini adalah yang jadi istri saya sekarang. Sudah ada hasilnya, nggak tahu duduk di mana nih anak saya nih. Jadi di sini ada anak saya pasti nggak mungkin bohong kan. Bapak nggak pernah bohong di depan anaknya, depan istrinya kadang-kadang. Oke. Jadi ada banyak hal yang terjadi dan itu semua membuat saya merasa ada di titik yang terendah. Teman-teman sekalian, saya merasa waktu itu memang kita perlu punya ambisi dan harus punya ambisi. Tapi yang sangat penting dari semua itu adalah bagaimana kita menyadari kemampuan kita sendiri, kita introspeksi. Memahami kemampuan sendiri itu adalah kunci juga untuk mengelola ambisi kita. Maka waktu itu saya merasakan dalam gelombang hidup itu saya ada di titik yang sangat rendah. Yang penting sekarang bagaimana kita menavigasinya. Ternyata teman-teman sekalian, di titik terendah hidup kita itu tidak selalu kita bisa menolong diri kita sendiri. Yang kemudian menolong saya adalah ternyata bukan diri saya sendiri, teman-teman kos yang sangat suportif, tidak pernah mencibir, tidak pernah bertanya bahkan. Orang tua yang bahkan tidak pernah mempertanyakan, tidak pernah menghina, tidak pernah memarahi. Dan tentu saja pacar yang hanya punya satu kata, dukung.
Semua itu membuat saya belajar bahwa kita tidak selalu bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus melingkari hidup kita dengan orang-orang yang positif, dengan energi positif. Tapi yang sangat penting juga, bagaimana caranya kita bisa punya orang-orang positif? Hanya ada satu caranya. Jadilah orang positif bagi orang lain. Teman-teman sekalian, di usia 20-an adalah usia-usia yang penuh dengan gairah dan gelora. Saya masuk UGM tahun 96, berarti tahun 98, saya sedang ngeri-ngerinya gitu ya. Di tahun 98, tahu apa yang terjadi kan? Reformasi. Tahun 98 kamu umur berapa? Tadi Mbak Danti udah lahir ya? Oke, ketika kamu belum lahir, aku sudah nurunkan presiden, jadi beda. Beda kelas kita, beda kelas. Aktivisme, berorganisasi. Saya jadi ketua OSIS di SMP, ketua OSIS di SMA, ketua keluarga mahasiswa Hindu di UGM, dan turun ke jalan ketika demo itu terjadi. 21 Mei 1998, Soeharto jatuh, saya dengan sadar bisa mengatakan saya ikut dalam sejarah itu. Teman-teman sekalian, 20-an juga saya isi dengan berbagai macam aktivitas, salah satunya mengikuti berbagai macam tantangan, challenge, lomba. Lomba menulis ketika itu membawa saya ke sebuah tempat yang mungkin teman-teman tidak duga, Korea Utara. Ya, Korea Utara adalah negara pertama yang saya datangi di luar negeri. Kalau sekarang ngomong Korea Utara, siapa yang teman-teman ingat? Betul, Kim Jong Un yang rambutnya keren itu. Tapi di gonjang-ganjing kemarin Israel-Iran gak diajak dia. Saya datang ke Pyongyang, lalu dibawa ke perbatasan Pyongyang, perbatasan Korea Utara Korea Selatan di Panmunjom, DMZ. Di situ ada gedung biru, warnanya seperti itu. Gedung itu berdiri tepat di dua negara, dia dibelah oleh garis batas. Gedung itu sempit, hanya di dalam gedung itu saja kita bisa dan boleh melanggar atau melewati batas. Kalau kita lihat di luarnya, seperti ini bentuknya. Dan orang yang sangat tegang menjaga ini dibatasi oleh garis batas antar negara. Dua orang yang punggung-punggungan ini, mereka sebenarnya satu darah barangkali, tapi dipisahkan oleh politik. Itulah kali pertama saya memahami apa itu hubungan internasional, bagaimana perbatasan itu menjadi penting bagi dua atau lebih negara. Dan kalau teman-teman ada yang tahu hari ini, saya hari ini adalah tim pakar dari Kementerian Luar Negeri yang memberikan nasihat kepada pemerintah untuk perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Jadi apa yang terjadi di tahun 99 itu, yang hanya beberapa menit saja ada di situ, itu menjadi fondasi bagi keahlian saya hari ini. Pesan saya adalah jangan remehkan hal sederhana yang terjadi di ketika usia umur 20-an kalian, karena itu mungkin bisa menjadi fondasi siapa kalian 20 atau 30 tahun yang akan datang. Ketika saya kembali dari Korea Utara, lalu mengikuti kuliah, menjelang akhir, saya mengalami kegalauan luar biasa. Kenapa kegalauan? Satu, di tahun 2000 ketika itu, 2 tahun saja setelah reformasi, Indonesia belum pulih. Industri belum pulih, lapangan kerja hampir tidak ada. Saya takut luar biasa kalau nanti saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Teman-teman bisa bayangkan betapa sok hebatnya saya ketika angkatan 98 mengangkat tangan, mengapakkan tangan di jalanan, tapi kemudian ternyata gagal untuk memperoleh pekerjaan. Ketakutan itu menimbulkan tekanan luar biasa. Dan tekanan itu harus saya atasi. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan meningkatkan kemungkinan. Tadi Mas Haji dengan sangat baik bercerita, masa depan itu bukan kepastian, tapi kemungkinan atau ketidakpastian bahkan. Tugas kita tidak mungkin atau tidak bisa memastikan masa depan, tugas kita adalah memperbesar kemungkinan. Setuju adik-adik? Jadi yang dilakukan adalah memperbesar kemungkinan. Apa cara memperbesar kemungkinan? Bagi saya, karena saya tahu mencari kerja itu prosesnya lama, maka saya harus startnya lebih awal. Setuju gak teman-teman? Di tahun 2000 ketika saya belum bahkan selesai skripsi, saya sudah mencari lowongan pekerjaan. Waktu itu gak ada Twitter, gak ada Instagram, tidak ada media sosial lainnya. Saya datang ke Balerung UGM untuk melihat lowongan kerja yang betul-betul ditempel di ruang-ruang kaca di situ.
Karena saya melihatnya lowongan kerja itu di Balerung UGM, itu artinya lowongan buat semua orang. Di situ kemudian untuk pertama kalinya saya melihat, oh ternyata lowongan untuk psikologi itu seperti ini. Oh lowongan untuk sastra itu seperti ini, lowongan untuk FEB itu seperti ini. Dan lowongan untuk teknik itu seperti ini. Di situ kemudian saya melihat adanya dipilah-pilah profesi itu. Tapi satu yang saya temukan adalah ada lowongan yang tidak mensyaratkan prodi tertentu. Siapapun boleh. Itu kemudian menginspirasi saya, kalau saja saya bisa melamar lowongan ini, berarti saya akan bertempur secara bebas dengan siapapun, dengan kemampuan apapun, latar belakang apapun. Bayangkan kalau saya bisa memenangkan pertempuran seperti itu. Pertempuran tanpa batas, pertempuran yang akan membuat saya menang dari banyak sekali orang. Saya melamar dan saya memilih jalan untuk kemudian masuk ke sebuah perusahaan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan geodesi. Saya diterima pertama kali kerja di Unilever. Saya diajak atau ditugaskan ke Surabaya Malang. Saya temukan dunia baru, sales and marketing, yang sangat berbeda dengan teknik. Saya mempelajari banyak hal, ada dunia seperti yang saya pikir tipu-tipu, mungkin bukan tipu-tipu, tapi ketidakpastiannya luar biasa. Saya bukannya tidak suka dunia itu, tapi ketidakpastian itu membuat saya berpikir ulang. Yang paling penting adalah tidak mudah menceritakan Unilever itu kepada tetangga saya di desa. Ibu saya ditanya, Andi sekarang kerja di mana? Ibu saya dengan bangga bercerita karena beliau tahu gaji saya tinggi. Bilang, oh Andi kerja di Unilever. Unilever itu apa? Oh itu loh yang sabun, Rinso, Lux. Jualan sabun dia sekarang? Benar juga sih sebenarnya. Tapi imajinasi orang desa berbeda sekali. Tapi bukan itu yang membuat saya kemudian berpikir ulang. Saya berpikir ulang karena bukan di situ peran yang ingin saya mainkan. Saya pindah ke Astra. Di Jakarta menjadi seorang programmer lebih dekat dengan IT, lebih dekat dengan teknik. Saya merasa ini lebih cocok dengan saya. Tapi ketika saya menjalani proses di Astra, saya kembali dihantam satu pertanyaan. Who am I? Apa peran yang ingin saya lakukan nanti di masa depan? Bukan ini sepertinya. Yang saya kemudian ingat adalah bapak saya yang tidak lulus SD dan ibu saya yang lulus SD, itu beda nasibnya dengan saya dan saya merasa sedikit lebih baik dari beliau, berarti ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Pendidikan. Maka ketika saya ingin berperan untuk orang lain, saya ingin mengambil peran di dunia pendidikan. Maka saya bilang pada bapak saya, Pak, saya ingin jadi dosen. Bapak saya yang tidak lulus SD itu bertanya, dosen itu apa? Itu bisa saya jawab dengan baik, dosen itu guru. Pertanyaan kedua yang sulit, gajinya berapa? Saya waktu itu digaji dijanjikan 500.000 di UGM, saya markup sedikit. 600.000 biar bapak saya tidak terlalu kecewa. Tapi markup paling bisa 100.000 ya. Bapak saya nangis tuh. Nangis karena banyak sekali alasan. Satu, karena beliau tidak yakin apakah anaknya bisa hidup dengan pilihan ini. Yang kedua yang paling membuat beliau menangis adalah dia tidak bisa melarang, tidak bisa menyarankan apa sih yang bisa disarankan seorang yang tidak lulus SD. Saya tutup telepon dengan satu keyakinan saya tidak akan mau jadi guru, tidak akan mau jadi dosen, karena itu melukai bapak saya. 2 hari kemudian bapak saya minta ditelepon, saya telepon, beliau bilang begini, Bapak setuju kamu jadi dosen. Saya diam, bapak bilang gini, kalau nanti kamu jadi dosen, bapak sebenarnya tetap tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Bapak setuju karena bapak percaya sama kamu. Saya pun terdiam, tidak tahu harus ngomong apa. Bapak bilang gini, kalau nanti terbukti pilihanmu baik, bapak akan sangat bahagia. Tapi kalau nanti terbukti pilihanmu tidak baik, bapak adalah orang pertama yang akan mengakui pilihan itu. Tidak ada dukungan lebih hebat yang bisa didapatkan seorang anak dari bapaknya selain itu. Jadi kalau teman-teman melihat saya sekarang mungkin agak bersemangat jadi dosen, saya mengalami perjalanan spiritual, ada energi dari almarhum bapak saya. Teman-teman sekalian, perjuangan itu tidak sederhana. Kegagalan demi kegagalan ketika saya mencapai sekolah banyak sekali. Di Belanda, di Inggris, di Jerman, gagal semua. Akhirnya saya berterima kasih pada diri saya yang tidak menyerah ketika itu, maka saya kemudian bisa sekolah di Australia, S2 dan S3. Teman-teman sekalian, di dalam 20 tahun usia kita itu ada banyak sekali. Pertama ada kesalahan,
ada kegagalan, itu yang akan membuat kita banyak belajar. Kalau kita belajar, kita akan bisa merencanakan dan bisa mengeksekusi dengan baik. Ternyata kalau kita gagal, kita tidak selalu bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita bisa diselamatkan oleh sahabat. Bagaimana caranya biar punya sahabat yang baik? Kita harus menjadi sahabat yang baik. Teman-teman sekalian, hidup itu dimulai dengan banyak sekali kesalahan dan kegagalan, tapi tragedi itu jika ditambah waktu akan menjadi komedi. Inspirasi itu berawal dari kegagalan, tapi kita tidak menyerah dan kita berjuang sampai kemudian kita meraih keberhasilan. Jadi teman-teman sekalian, saya yakin sekali bahwa kesempurnaan itu berasal dari serpihan ketidaksempurnaan. Maka kalau teman-teman berpikir bahwa ini sebenarnya tidak mungkin atau impossible, mungkin salah baca. Harusnya I am possible. So it's all about you because we need you for the success. Terima kasih, thank you. Hari ini kita sudah berjalan bersama. Mendengar cerita-cerita tentang kebingungan dan keberanian di umur 20-an, membayangkan kemungkinan yang lahir dari kebersamaan, dan merefleksikan kota yang secara diam-diam membentuk siapa kita. Semoga apa yang kalian temukan di ruang ini, pemahaman, semangat, atau sekedar rasa tenang, bisa menemani langkah-langkah berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah hadir, mendengarkan, dan membuka ruang bersama kami.